Li tersenyum dan dapat menebak apa yang terjadi di tempat ini, sedangkan wanita di sampingnya adalah kakaknya yang bernama Lei Yunting dengan kultivasi tingkat bumi lapisan ketiga. Lei Yunting ini sangat terkenal di dalam Sekte Langit dan merupakan salah satu dari murid elit peringkat kedua. Akan tetapi dia sama sekali tidak tertarik dengan peringkat dan berhenti di nomor 2. Bahkan elit pertama Sekte Langit belum tentu bisa dibandingkan dengannya. Xiao Yuan membungkuk dan memberi salam dan Lei Yunting membalas dengan sopan. Menurutnya Xiao Yuan ini sangat pandai dalam menarik simpati orang dan dirinya tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Xiao Yuan bukan. Sebelumnya aku sangat berterima kasih karena kau menyelamatkan adik dan teman-temannya. Aku berhutang budi padamu, katakan saja apa yang kau inginkan dan aku akan memberikannya untukmu. Lei Yunting berkata dengan dingin dan meminta Xiao Yuan untuk mengajukan permintaan. Aku datang kemari bukan untuk mengemis balas budi seseorang dan memanfaatkannya. Aku menolong karena aku ingin dan tidak membutuhkan apapun. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Terserah apa pendapatmu. Ajukan permintaan dan aku akan memberikan apapun yang kau minta sebagai rasa terima kasihku. Lei Yunting berkata dengan dingin. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Xiao Yuan sedikit kesal dan menunjuk Lei Yunting. Aku menginginkan dirimu. Kau. Aura membunuh Lei Yunting keluar dari tubuhnya dan tidak berharap kalau Xiao Yuan akan menjadi pria yang tidak tahu malu. Lei Li sangat terkejut dengan permintaan Xiao Yuan yang sembarang. Kakaknya adalah murid elit urutan kedua dan perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Temperamen kakaknya ini selalu dingin dan para pria hanya berani mengagumi dan sedikit orang yang berani mendekatinya. Semua pria yang mendekatinya selalu ditolak dengan kejam dan yang paling menjengkelkan adalah para penggemarnya yang setiap hari mengirimkan hadiah untuk menyenangkan hati Lei Yunting. Tetapi Xiao Yuan terlalu percaya diri dan langsung meminta kakaknya untuk menjadi kekasihnya. Lei Li tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk untuk Xiao Yuan dengan menyinggung kakaknya. Kau. Lei Yunting bergerak maju dengan kemarahan di matanya. Ada apa Nona? Kau tidak bisa melakukannya. Maka lupakanlah. Dunia ini memang tidak menyimpan hal yang baik, waspada itu dibutuhkan tetapi terkadang kita harus menjaga perasaan orang lain. Xiao Yuan berkata dengan santai. Xiao Yuan melanjutkan, lupakan saja perkataanku sebelumnya dan aku meminta maaf. Aku menolong saudara Lei Li karena kita sesama murid Sekte Langit. Jadi mari kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dan anggap saja aku sebagai orang yang lewat. Lei Yunting meredam amarahnya dan menghela nafas. Xiao Yuan menelangkupkan tinjunya kepada Lei Li dan berjalan pulang. Lei Li melihat kakaknya dan berkata, "Kakak, apakah aku harus memanggilnya kakak ipar mulai dari sekarang?" Lei Yunting mengerutkan keningnya dan menamparkan Lei Li dengan keras. Katakan lagi dan aku akan menamparkan wajahmu sampai mati. Mendengar hal ini Lei Li segera berdiri dan kabur. Ini adalah kali pertama kakaknya menunjukkan kekesalan seperti ini. Biasanya dia hanya dingin dan tidak akan menunjukkan ekspresi apapun, tapi hanya sedikit pertengkaran dengan Xiao Yuan membuat kakaknya sangat marah. Setelah ini Lei Li akan berguru kepada Xiao Yuan dan belajar tentang bagaimana cara berdebat dengan kakaknya itu. Setengah hari sudah terlewati dan Xiao Yuan sampai di Sekte Langit pada malam hari. Dia bergegas pergi ke tempatnya dan duduk di ranjang miliknya. Brak. Xiao Yuan mendengar suara yang keras dan seseorang melempar pintu rumahnya menggunakan batu. Xiao Yuan berdiri dari tempatnya dan segera keluar untuk menemui orang itu. Di dekat sungai seorang wanita cantik duduk di tepian melihat bulan purnama. Kecantikan yang dimilikinya dapat disetarakan dengan Lei Yunting.
Xiao Yuan duduk dengan santai dalam jarak 1 meter di samping wanita itu. Apakah kau harus melempar sebuah batu untuk memanggilku? Aku bukan seekor anjing dan tidak bisakah kau mengetuknya dengan cara yang benar, Ling San? Wanita itu adalah murid elit peringkat kelima yaitu Ling San. Dia merupakan teman masa kecil Xiao Yuan dan statusnya merupakan salah satu keluarga besar dari benua Tianxuan. Xiao Yuan sendiri juga berasal dari keluarga besar di ibu kota pusat. Xiao Yuan dan Ling San bukan hanya sekedar teman masa kecil, tetapi mereka berdua juga bertunangan. Hah? Aku kesini ingin berbicara serius kepadamu. Seperti yang kau tahu, kita sudah bertunangan dan aku mengikutimu sampai di sini karena perintah dari ayahku. Kau dan aku berteman sejak kita masih kecil dan setelah dewasa aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Ling San berkata dengan tenang. Xiao Yuan hanya diam dan melihat ke arah Ling San dengan tenang. Saat ini dia akan mendengarkan semuanya apa yang ingin Ling San bicarakan dengannya. Ling San melanjutkan, seperti yang kau tahu kita dijodohkan bukan karena perasaan. Aku juga harus memikirkan masa depan keluarga Ling dan jarak antara kau dan aku terlalu jauh. Mari kita batalkan pertunangan kita karena aku memiliki orang yang aku suka. Xiao Yuan sangat terkejut akan tetapi mencoba untuk tetap tenang di depan Ling San. Dia tahu kalau hari ini akan tiba akan tetapi hatinya tidak sanggup untuk menerimanya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Oh, selamat karena telah menemukan orang yang layak untuk dirimu. Jangan mengejekku. Apakah kau tidak membenciku karena hal ini?" Ling San berkata dengan pelan. "Untuk apa? Aku cukup sadar diri dengan kondisiku yang sekarang. Zhou Ying memiliki garis keturunan api tingkat 4 dan bakatnya sangat bagus. Pria itu sangat cocok untukmu." Xiao Yuan berkata dengan santai dan cukup sadar dengan posisinya yang menyedihkan. "Kau sudah tahu semuanya dan aku tidak perlu menjelaskan apapun. Apakah kita masih bisa berteman?" Ling San berharap kalau Xiao Yuan tidak membencinya. Lagi pula dia sudah mengenalnya dan bermain bersama sejak kecil. Hubungan keluarga mereka juga dekat dan tidak baik jika memiliki musuh yang bertemu setiap saat. Xiao Yuan melihat Ling San dengan tenang dan tidak merespon pertanyaannya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Bolehkan aku bertanya sesuatu darimu? Apa yang ingin kau tanyakan?" Ling San berkata dengan pelan, "Apakah kau pernah mencintaiku sebagai seorang pria? Entah itu sekali ataupun sesaat. Apakah kau pernah mencintaiku?" Xiao Yuan melihat ke arah Ling San dan menunggu jawabannya. "Tidak. Aku tidak pernah mencintaimu walaupun itu hanya sesaat. Sejak awal aku hanya menganggap hubungan kita hanya sebatas teman dan tidak lebih." Ling San berkata dengan tegas dan merasakan guncangan di dalam hatinya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah menjawabnya. Kalau begitu kau bisa pergi dan menjalani kehidupan sesuka hatimu. Mulai sekarang kau bukan lagi tunanganku. Aku akan berdoa untuk kebahagiaanmu." Ling San menundukkan kepalanya dan mengeluarkan botol giok yang berisi cairan obat. "Tolong terima ini. Hal ini akan membantumu dalam latihanmu. Aku tidak membutuhkan apapun. Bukankah kau sudah paham dengan kondisiku? Aku hanya orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Cairan obat itu hanya akan menjadi sampah jika aku menggunakannya." Xiao Yuan menolak pemberian Ling San. "Setidaknya ini akan memperkuat tubuh fisikmu. Aku akan pergi dan sampai jumpa." Ling San menaruh botol giok di samping Xiao Yuan dan pergi. Xiao Yuan mengambil botol giok dan tersenyum. Perlahan air matanya mulai keluar dan hal ini cukup menyakitkan untuknya. Selain kedua orang tuanya yang memperhatikannya, Ling San juga salah satu orang yang membuatnya tetap bertahan di tempat ini.
Satu persatu semua orang meninggalkan dirinya dan mengabaikannya. Bahkan setelah mendapatkan hal ini, Ling San masih mengasihani dirinya. Saat ini semua perasaan bercampur aduk di dalam dirinya dan Xiao Yuan tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yuan meremas botol giok di tangannya dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Baginya hal ini adalah sebuah penghinaan yang besar. Hah. Mulai hari ini aku akan bekerja lebih keras lagi. Suatu hari aku akan membungkam kalian semua dengan kekuatanku. Tidak peduli bagaimana rasa sakitnya. Aku akan mencatatkan namaku menjadi yang terkuat. Aku tidak akan berhenti atau menyerah sampai mati sekalipun. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Tidak jauh dari tempat Xiao Yuan ada seseorang yang sejak awal sudah mengawasi dan menguping pembicaraan. Orang itu adalah Lei Yunting dan kedatangannya kali ini hanya untuk memberikan Xiao Yuan hadiah atas pertolongan yang dia berikan. Tapi siapa yang menyangka kalau dirinya akan melihat hal yang menyedihkan ini. Sekarang dia mengerti kenapa Xiao Yuan memiliki temperamen yang seperti itu. Dirinya sendiri juga sudah salah paham dengan Xiao Yuan sebelumnya. Hidup yang dipenuhi dengan tekanan membuatnya sangat frustasi. Dia hanya bisa menutupnya dengan kerja kerasnya sendiri. Tetapi karena kondisinya yang cacat membuat semua kerja kerasnya sia-sia. Lei Yunting cukup mengagumi sosok Xiao Yuan dan mengubah cara berpikir tentang dirinya. Segera dia pergi dari tempat itu dan tidak membuat kebisingan. Xiao Yuan berdiri dan bergegas masuk ke dalam kamarnya. Dia tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai, setidaknya dia harus berlatih dan menjadi seorang murid dalam. Segera dia mengeluarkan 2 botol yang berisi darah bis harimau darah besi. Xiao Yuan membentuk sebuah segel di tangannya dan berkata, "Teknik Kaisar Perang." Darah itu mulai keluar dan memadat menjadi 2 buah kristal darah. Aura yang dimunculkan dari kristal darah sangat mengerikan dan tanpa pikir panjang Xiao Yuan langsung memakannya. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan merasakan sensasi panas di tubuhnya. Perlahan cairan hitam keluar dari tubuhnya dan kekuatan fisik Xiao Yuan mengalami peningkatan yang besar. Dantian miliknya dipenuhi dengan energi spiritual. Sisa dari energi yang terbuang diserap oleh akar spiritualnya dan membuatnya paham akan sesuatu. Garis keturunan petir di dalam dirinya mulai berdebar dan naik 1 tingkat lebih kuat. Xiao Yuan sangat terkejut mengetahui hal ini. Dia baru pertama kali melihat kalau garis keturunan bisa berkembang seperti ini. Garis keturunan sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan ditentukan saat mereka berhasil menerobos tingkat penempaan tulang. Hal ini bisa disebut bakat dalam penguasaan atribut dan keahlian mereka akan ditentukan dengan garis keturunan mereka. Keanehan yang dialaminya ini mungkin disebabkan karena beberapa hal. Jika bukan karena akar spiritualnya, mungkin pedang Dewa Petir menyimpan rahasia yang besar. Terlebih teknik Kaisar Perang hanya berpacu kepada peningkatan tubuh fisik dan menempaki menjadi jauh lebih murni. Walaupun hal ini sudah sangat bagus, tetapi Xiao Yuan merasa ada kekurangan dalam metodenya. Ayahnya pernah berkata bahwa dalam latihan dirinya tidak boleh fokus dalam satu hal saja. Dia harus menyempurnakan segala aspek dan menutupi kekurangan miliknya. Tubuh fisiknya saat ini sudah cukup kuat dan mungkin dia harus mengembangkan latihan internal dalam kultivasi. Xiao Yuan membutuhkan pil roh atau mencari tempat yang padat akan aura. Bersambung. Episode 12. Dengan judul, Tuan Jiu Fan. Lebih seru.